Yassin Limpo apalagi dulu pernah menjadi ketua asosiasi provinsi sebenarnya. Jadi ketika itu bicara tentang ya inflasi itu tidak selalu harus di pusat, tapi bagaimana daerah juga bisa mengendalikan. Maka waktu itu usulnya adalah supply dan demand bisa di daerah dengan diberikan dana on top kalau nggak salah waktu itu ya Pak. Nah tapi sekarang kita bicara tentang kerjasama antar daerah, sekarang kan sedang digalakkan oleh Pak Jokowi juga tadi mengatakan ada daerah surplus, ada daerah yang justru kekurangan gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kemandirian pangan itu sendiri sebenarnya sangat mungkin dilakukan Pak. Tapi bagaimana melihat situasi di mana seperti Malaysia mengurangi ekspor ayam, kemudian negara lain juga demikian. Justru mereka ingin kemandirian pangan itu terjadi. Nah di kita seperti apa nih Pak saat ini dan ke depannya? Silahkan mungkin bisa dijawab karena tadi kita ngomongin pertanian, nanti energi sendiri. Ya, Afi dan Bapak Ibu sekalian, para profesional, para expert, Bapak dan hadirin sekalian. Saya ini ingin lebih banyak mencatat, Afi, apa-apa yang menjadi tugas saya ke depan. Rekomendasi forum ini sangat punya arti dan penting bagi pangan dan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan kita hadapi besok. Oleh karena itu memang yang paling penting di pertanian sekarang ini membangun sinergitas, kolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan ekspor dan kemudian membangun network. Kalau kita bisa pecahkan ini network seperti apa yang mengolah pangan seperti tadi antara daerah yang surplus, daerah yang sorted dan daerah-daerah yang membutuhkan misalnya pakan dan lain-lain, ini kita bisa selesaikan antara daerah saja di bawah kepemimpinan yang kita lakukan bersama secara nasional, maka sebenarnya mengurangi beban-beban yang ada dari pangan itu bisa dilakukan. Saya ingin katakan bahwa pangan itu segalanya. Saya ini bukan sebagai pelaku Bapak. Jadi pangan itu kita negara keempat terbesar dunia. 273, kita memang nggak boleh setengah-setengah menghadapi dan nggak boleh berspekulasi, nggak boleh salah menghitungnya, terutama bagi jajaran Kementan. Oleh karena itu memang pangan untuk makan, tapi bukan hanya makan, dia untuk kesehatan, bukan hanya untuk kesehatan, dia ekonomi dasar yang memutar ekonomi yang lain, termasuk industri. Oleh karena itu memang perhatian terhadap pangan ini, tadi cluenya saya itu, membangun kolaborasi dan network. Dan tidak boleh seperti yang kita lakukan yang lalu. Tidak boleh hanya dikomandoi oleh satu sistem itu. Tidak boleh sentralistik bahkan. Bagaimana melakukan downsizing dan flat organizing terhadap pangan yang ada di setiap daerah. Karena begini, daerah kita sangat besar. Ada daerah merah, ada daerah kuning, dan ada daerah hijau. Yang hijau kita lepas-lepas saja. Ada daerah sentral, ada daerah sorted. Kalau ini manajemennya, dan ini berarti bukan cuma pangan yang kita manage, bukan hanya budidaya dan produksi. Harus di-manage sampai dengan paskanya seperti apa, membangun sistem logistiknya seperti apa, bagaimana mengatur transportasinya, agar cost produksinya bisa tetap kita jaga. Karena biasa pangan yang ada itu Pak Bus, Prof. Bus ini setiap saat mengamati kami. Ya. Dan teman-teman yang lain saya terima kasih kalau ada pertanian yang baik sekarang itu bukan karena Kementan. Ini Propres ada terlibat semua. Dan di setiap daerah sekarang ini kami membuat networking seperti itu. Oke. Ya, oleh karena itu memang transportasi menjadi penting untuk menjaga logistik yang ada. Harga telur, harga ayam di satu tempat, di tempat produksi datar-datar saja rata-rata. Tetapi harga yang sampai di pasar, harga yang sampai di meja untuk dimakan, ini 3 kali lipat. Betul. Ini berarti ada sistem logistik. Kan gini, Pak Prombus, nanti pakar menyelesaikan menggali kalau saya salah. Kan kalau pertanian itu sangat tergantung dengan iklim. Iya. Oleh karena itu sistem logistiknya harus diatur. Iya. Sementara tugas Kementan, kalau cuma hanya Kementan, hanya diproduksi, budidayanya. Jadi harus terintegrasi Jadi harus, ya. memang ada terintegrasi enggak? Dengan Ya, logistiknya. Nah, sekarang ini makin penting karena kita menghadapi climate change Iya. dunia. Betul. Dan climate change ini
Sungai Rhine aja di Jerman susut sampai 30%. Betul. Semua kapal, bahkan sekarang ini data dari beberapa menteri yang ada di G20, di Italia semua danau kering. Betul. Nah ini semua kita nggak boleh salah mengaturnya. Betul. Nah, kalau kita bicara pertanian ini kan skalanya masih banyak yang kecil-kecil, Pak. Nah, bagaimana mengembangkan agar economic of scale dari suatu sektor pertanian ini mencapai skala yang baik gitu. Nah, ini kan juga menjadi satu produktivitas makin meningkat. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Mentan? Oleh karena itu memang saya sih sebagai Menteri Pertanian, saya tidak mau terikat dengan tupaksi seperti yang kemarin. Gaya pertanian, mengatur pertanian yang kayak kemarin tidak cukup. Menghadapi climate change, menghadapi gejolak ekonomi, gejolak keuangan. Nggak cukup. Dengan, ya ada perang lah sama macam-macam, ini kita udah referensi itu. Nggak mungkin. Oleh karena itu, Menteri Pertanian harus mengatur bagaimana menekan inflasi. Dan inflasi harus dimulai dari daerah. Oke. Cabai aja kita harus atur, bawang merahnya harus diatur. Bagaimana dengan gula? Selain itu, Oke. tadi Pak Bus udah nyampaikan begitu banyak impor dan ketergantungan dia. Substitusi impornya kalau daging nggak ada, sapinya nggak ada misalnya, harus kambing dan ayam harus didorong. Dan kalau pertanian, Ibu Avi, bicara skala kecil dulu, nggak bisa langsung skala besar. Nanti dia di industri baru dia besar, dan dia berskala rumah tangga. Yang ketiga, ini peluang juga untuk kita mengekspor. Jadi 3 strategi baru kita ini selain network dan kolaborasi yang sampai di daerah dan sistem logistik yang harus kita atur, kita tidak biarkan rakyat diatur oleh pasar saja. Minta maaf ini kalau saya salah. Harus ada intervensi negara dan itu ada di kami. Saya berharap mudah-mudahan kami nggak salah. Tetapi saya berharap kami tidak spekulasi mengatur 2 tahun ini, Pak. Baik, Pak.